Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia. Allah izinkan kembali kita hadir dalam masjid ini dalam rangka berubudiyah menegakkan malam Ramadan kita. Sudah sampai kita ke malam 28 Ramadan 1445 Hijriah. Berarti lah 27 hari wa jalani puasa Ramadan, tinggal 3 hari lagi Bapak Ibu. Kira-kira yang 3 hari itu untuk kita harus meyakinkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga ibadah Ramadan yang telah lewat wa jalani 27 hari puasanya tentu tidak terhimpun ke dalam orang yang pernah dikisahkan oleh Allah seorang wanita Yahudi yang mana menenun kain mulai dari pagi siap subuh sampai waktu asar menjelang maghrib mencapai cie-cie beliau. Sehingga kisah itu menceritakan bagaimana sia-sianya sebuah pekerjaan. Nah, awak tentu berharap kepada Allah semoga ibadah yang sudah kita rangkai di Ramadan ini kita tutup dengan sebaik-baiknya. Tentu kita niatkan selalu kepada Allah semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita jalani. Karena dengan demikian kita tidak bisa jamin apakah Ramadan tahun depan kita bertemu, itu Allah yang tahu. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh dan teladan bagi kita. Semoga kita termasuk ke dalam umat beliau yang nantinya di akhirat mendapatkan syafaat. Karena ya tidak ada yang bisa memberikan syafaat di akhirat itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, ini giliran ambulullah yang tagak kamuko karena selama aku jadi agen ini jadi sopir. Kalau aku jadi agen, oh nyorak-nyorak ada jalan. Solo, kita sampai orang ke Solo, yang agen itu di pasir tagak. Nah, jadi mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini, ya tentu kita anuakan ya telah 27 malam awal jalan dengan 27 ya siang Ramadan kita puasai. Nah, apakah puasa yang sudah kita jalani ini betul-betul ya sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah di akhir surat ya dalam Al-Baqarah 183 ya la'allakum tattaqun, menjadi orang bertakwa. Nah, oleh karena itu ketakwaan yang kita bahas di sini ada kaitannya dengan judul kita adalah ciri-ciri calon penghuni surga. Alaikan ini bapak-bapak ibu masuk surga. Insyaallah. Ini adalah cerita ibu seorang guru majak SD. Jadi pas sedang majak kecilkan anaknya menerangkan tentang surga. Nah, surga itu indah dan sebagainya. Sudah tuh tanya anak tadi, anak apa? Siaran kapai ke surga. Angkat tangan. Mangkat tangan. Aduh, seorang yang tak pakai tangan. Tentu teman Pak Guru udah pakai tangan, lah turun tangan kawannya suruh tanya, Anda aku udah pakai tangan wah. Bapak katanya semua kawan bawa pesaku, pindah.
gawe gak ada anak tadi. Si Almawak Pak pulang sekolah baru pulang gitu. Jadi nampaknya ya kan bagi anak tadi itu ya dia tidak tahu apa itu surga. Nah dalam Al-Quran di surat Ali Imran itu Allah ceritakan bagaimana surga itu. Dan kita sebagai umat Rasulullah itu menjadikan idaman bagi kita semua. Karena akhir dari hidup kita itu ya di akhirat nanti itu 2 tempat saja. Ya kalau yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul itu ditempatkan di jannah, surganya Allah. Kalau yang engkar, kafir, tidak menjalankan perintah Allah, maka ditempatkan di ya nerakanya Allah. Nah, ini tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, bukti keimanan kita adalah kita hadir di masjid ini itu tidak lain adalah karena panggilan iman. Kepanggilan yang lain Bapak Ibu mungkinlah sama-sama nggak tahu. Ada yang berada di luar sekarang. Ya. Nah oleh karena itu panggilan iman ini sangatlah penting. Nah makanya di dalam surat ya, Ali Imran itu diceritakan oleh Allah bahwa siapa saja yang akan dijadikan sebagai penghuni surga itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashab. Allah berfirman, ya, orang-orang yang akan ya ditempatkan di surga Allah itu, ya, yang pertama adalah mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dan lindungilah kami dari azab neraka ya Allah. Jadi memang yang akan ditempatkan oleh Allah di surga itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu syarat pertama Pak Ibu, ciri yang pertama. Nah tentu hal ini ya merupakan salah satu ya ciri yang pertamanya untuk bisa menghuni surga Allah itu. Nah kita bertanya, apa benar iman itu? Nah karena di dalam beberapa literasi bacaan memang iman itu adalah pokok tiang, fondasi dasar untuk seseorang bisa menjadi penghuni surga Allah. Kenapa? Karena orang beriman itu adalah orang yang meyakini ya kebenaran semua perintah Allah, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, kita hadir ke masjid ini kan karena panggilan iman. Kita datang subuh pagi itu karena panggilan iman. Banyak Bapak Ibu orang sehat tidak sanggup ke masjid di subuh pagi, ya dengan bermacam-macam alasan. Tapi kalau iman yang bicara, maka yang jauh menjadi dekat, ya yang tinggi menjadi rendah, dan semangatnya akan muncul. Nah, oleh karena itu dengan keimanan itulah makanya manusia menjadi lebih ya dekat kepada Allah. Nah, oleh karena itu ya orang-orang yang beriman itu sebagaimana yang diceritakan oleh banyak ya kisah, orang beriman itu adalah orang yang betul-betul mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, sehingga dia patuh dan tunduk dengan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang Allah. Nah, oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i, ya, iman itu dia bisa turun naik, Bapak Ibu, bisa turun naik. Ada kalanya iman itu naik, ada kalanya turun. Semakin gencar kita beribadah, maka iman kita itu naik. Coba Pak Ibu, kalau rajin beribadah, lalu insya Allah semakin terasa manisnya
iman kita itu. Tapi kalau kita dekat dengan kemaksiatan, dekat dengan apa yang dilarang oleh Allah kita kerjakan, maka itu akan menjadikan iman kita turun. Makanya awak selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Ini adalah salah satu bentuk upaya kita untuk menjaga keimanan kita. Sebab kalau iman itu tidak dipelihara Bapak Ibu, ya itulah makanya kadang-kadang kita lihat ada orang suatu masa dia sangat dekat taat, ada suatu masa dia jauh pula dengan Allah. Nah ini itu artinya imannya turun naik, pasang surut. Nah orang yang seperti ini rugi dia sekiranya di akhir hidupnya dia berada dalam kondisi imannya yang sedang surut. Nah, itulah makanya Bapak Ibu, ada orang mengejar matinya dan tidak dalam keadaan baik. Nah tentu ini bisa kita jaga dengan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, baca Al-Quran, sholat sunnah, termasuk kita mengerjakan seperti bersedekah dan sebagainya. Itu dalam rangka menguatkan dan mengangkat iman kita dan memelihara iman kita. Orang yang imannya terpelihara, maka segala tindakan, perbuatan dan ucapannya dia jaga. Nah itu syarat yang pertama Bapak Ibu. Makanya puasa ini dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kalau puasa awak jalankan dengan baik dan sempurna, tentu Allah membalasi kita dengan takwa hadiahnya, dan itu adalah salah satu keimanan yang insya Allah mengantarkan kita nantinya ke surga Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, diceritakan dalam surat Al-Imran itu, siapa lagi yang menjadi penghuni surga Allah? As-sabirina, yaitu orang yang sabar. Nah, orang yang sabar di sini itu adalah orang yang tentu mampu mengendalikan dirinya. Karena sabar itu Bapak Ibu mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Nah, tiba dewa kadang-kadang lupa. Lata saringi orang baru sadar. Lata bantiang piriang baru tekanan. Boleh. Astagfirullah. Nah itu sabar itu sebetulnya adalah, kalau ibaratkan kepala dan badan, iman itu adalah kepala, badan itu adalah sabarnya. Ketika seorang beriman bilang kesabaran, maka imannya akan jauh daripada dia. Makanya Allah katakan bahwa orang yang beriman dan orang yang sabar itu adalah penghuni surga Allah nantinya. Nah, oleh karena itu, menurut Quraisy Shihab, hukum bersabar itu adalah wajib. Hukum bersabar itulah wajib. Kenapa? Setiap hamba yang ditimpa oleh musibah itu wajib bersabar dari ujian yang datang terhadapnya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bahwa sabar dan sholat itu adalah pertolongan. Kita harus menanamkan dan melatih kesabaran dalam diri kita. Apalagi dalam beberapa suatu Bapak Ibu, banyak godaan, banyak hal yang membuat kita hilang kesabaran. Kurang rayu, awak hilang kesabaran, ya kan? Kurang adu, awak bisa hilang kesabaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pamiyong cari tu, kasih kawan, yang bagagara dari putiah, air putiah tu bisa menentensi hilang sama awak. Nah, kecek dokter yang putih itu sehat, tu ditanya oleh kawan tu, batu tu, coba payah pak surat, payah makan. Sudah tu kawan makan sate, awak lagi putih lagi kena oleh pak. Nah, ada tu. Sudah tu beko kawan makan martabak Mesir, awak lagi putih aja. Tu hilang sama awak, kalau nak lama dia makan. Air putih sedap awak. Nah, tentu ini yang membuat dalam kisah itu cerita itu hilang kesabaran. Nah, artinya di sini
kesabaran itu memang ya, kita latih. Kesabaran itu memang kita selalu mengingat-ingat bahwa apa yang ada pada diri kita, bahwa apa yang kita jalani ini, musibah yang datang kepada kita itu tidak luput dari Allah menguji kita. Kalau Allah menguji kita, tentu Bapak Ibu, ya, sama juga anak sekolah. Anak sekolah Bapak Ibu bisa naik kelas kalau nyolah melewati ujian. Nyo ingin naik ke kelas guru, tapi tidak mau diuji itu. Kira-kira Pak Agus guru boleh kan nyo naik kelas? Tentu tidak. Begitu juga kita. Supaya iman kita bertambah, supaya iman kita kuat semakin bagus, maka Allah menguji kita dengan banyak ujian. Nah, makanya salah satu cara kita untuk bisa mengendalikan diri kita adalah dengan sholat. Dalam sebuah hadis diceritakan Rasulullah SAW itu kalau menghadapi suatu masalah yang serius, ya, maka Nabi melaksanakan sholat. Memang sholat itu mampu menjadikan orang sabar. Nah, sabar itu banyak levelnya Bapak Ibu. Ada yang sabar kita beribadah, ada sabar kita dalam menghadapi maksiat yang banyak terjadi. Nah, oleh karena itu, bagaimana di dalam diri kita bisa menanamkan kesabaran ini. Dan untuk itu jadikanlah sholat ya, sebagai salah satu pertolongan Allah untuk melatih kesabaran kita. Kemudian Bapak Ibu, masih dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17, was-sadiqina, orang yang menjadi calon penghuni surga Allah itu adalah orang yang benar dan jujur. Nah, kok gini Bapak Ibu, bahasa ininya integritas. Kejujuran itu, as-sidq itu salah satu ciri daripada calon penghuni surga Allah. Nah, kalau kejujuran ini, kalau kebenaran ini Bapak Ibu tidak ada dalam diri kita, benar itu bisa saja Bapak Ibu ya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, juga bisa dalam beramal soleh. Nah, oleh karena itu calon penghuni surga adalah orang yang benar. Benar yang dimaksud adalah meyakini kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, untuk beramal soleh dan berbuat kebaikan. Di samping itu, orang jujur akan mendapatkan pertolongan ya, dan dikabulkan doanya oleh Allah. Sehingga orang yang jujur itu manfaat yang dia dapat adalah terhindar dari sifat munafik. Orang jujur Bapak Ibu tidak anehnya sifat munafik. Kenapa? Karena salah satu sifat munafik itu orangnya adalah bohong. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita menjaga, mari sama-sama kita menanamkan dalam diri kita ya, apa yang disampaikan oleh Allah sebagai salah satu penghuni surga Allah itu adalah was-siddiqina, orang-orang yang bisa jujur. Kemudian yang keempat adalah wal-qanitina, yaitu orang yang taat. Orang yang taat di sini adalah bentuk dari kesalehan seseorang. Orang soleh tersebut adalah orang yang menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya, dan kesalehan itu tidak hanya diukur dari banyaknya sedekah, tidak saja diukur dari seberapa rajin dia ke masjid, tetapi juga dilihat dari sikap kesehariannya. Apakah kerendah hatinya dan tidak sombong, itu terwujud dalam sikapnya sehari-hari. Nah, makanya Bapak Ibu, ini kita latih, ini kita biasakan untuk kita menjadi orang yang wal-qanitina, orang yang selalu taat kepada Allah. Oleh karena itu ketaatan kita kepada Allah itu tidak terbatas pada suatu tempat, tidak terbatas pada suatu waktu, tapi adalah lintas ruang dan waktu. Kapan saja dan di mana saja
ketaatan kita harus selalu kita jaga. Selama Ramadan taat, belum sempurna lagi itu Bapak Ibu ketaatan kita. Berarti ada momen Ramadan saja. Bahwa menjaga ketaatan waktu tetap eksis di luar Ramadan, tetap ada di luar Ramadan. Nah, inilah kita dilatih selama Ramadan ini. Mudah-mudahan ketaatan selama Ramadan yang sudah kita biasakan untuk selalu berjamaah, insya Allah di luar Ramadan akan kita jalani terus berjamaah sholat waktu kita. Kemudian Bapak Ibu, yang kelima adalah orang yang termasuk calon penghuni surga Allah itu adalah wal munfiqina, yaitu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang yang suka bersedekah, orang yang suka memberi orang lain. Apalagi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, Allah janjikan pahala yang berlipat ganda. Orang yang membuat orang lain, Bapak Ibu, dapat pahala samulu, pahala seorang. Barang istimewa di bulan Ramadan Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita biasakan diri kita untuk menafkahkan harta. Malah Allah ceritakan menafkahkan harta itu baik dalam waktu sempit ataupun dalam waktu luang. Makanya orang yang menafkahkan harta di jalan Allah itu Allah berikan kepada dia surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17 itu, penghuni surga Allah itu adalah wal mustaghfirina bil ashar. Siapa dia? Adalah orang yang selalu memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Waktu sahur Bapak Ibu adalah waktu menjelang masuknya waktu subuh. Berarti kalau biasa meminta ampun ke Allah di waktu menjelang sahur atau di waktu sahur sebelum masuk waktu subuh, berarti orang ini Bapak Ibu dia rajin untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Makanya Allah berikan ganjaran untuk dia surga Allah. Orang yang bisa bangun di sepertiga akhir malam itu memang Allah berikan banyak kemudahan-kemudahan bagi dia. Nah, kadang-kadang inilah yang harus kita jaga Bapak Ibu. Untuk itu mudah-mudahan tentu kita berharap kita termasuk ke dalam orang-orang yang dicirikan tadi, sehingga kita mampu nantinya bisa meraih yang dijanjikan Allah, yaitu surganya Allah, di mana surga itu diumpamakan suatu tempat, bukan diumpamakan, diceritakan oleh Allah, adalah suatu tempat di mana sungai-sungai mengalir, kemudian pohon-pohon terlindungi, salju tampil tidak terbayangkan di dunia pada Bapak Ibu, begitu indahnya, kita kekal di dalamnya. Nah, makanya ini betul-betul punya keyakinan kita dengan ibadah kita. Mudah-mudahan dalam pengajian yang singkat ini tentu semoga kita termasuk orang nantinya sebagai penghuni atau orang yang menjadi penghuni surga Allah. Faqadiru ya ulil absar. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.